Dikit sebelum pertanyaan ya. Tadi yang perlu juga digarisbawahi adalah kita tidak juga mau di PKS ya, tidak mau mengulangi last minute pendaftaran baru nentuin. Itu enggak bagus buat demokrasi. Last minute tiba-tiba seperti kemarin ada cawapres yang gagal kan, gitu kan, udah last minute nggak jadi gitu kan, itu enggak bagus banget buat demokrasi. Last minute betul. Iya, last minute betul gitu. Ya, last minute muncul. Kardus ini kan. Udah bikin baju. Kardus. Nah, PKS tidak mau seperti itu. Jadi kita nggak mau buru-buru, tapi juga nggak boleh terlalu mepet. Jadi harus cari posisi yang pas banget gitu, sehingga satu kita sudah matang persiapannya, koalisinya makin solid. Sehingga semua udah beres dulu, sehingga kita udah enak gitu. Ini tidak mau apa lebih ke trauma bang sebenarnya? Dua-duanya. Oke. Puas loh, puas. Puas. Kasih dulu, Ray Rangkuti. Nah, nggak ada pertanyaan buat ente, Bang. Komentari aja bang. Iya, coba dulu. Abang bukan ditanyain di sini, komentarin mereka aja. Saya kira hanya kehendak Tuhan kayaknya yang menghalangi 3 partai ini untuk berkoalisi gitu ya. Makanya lebih tepat. Kehendak Tuhan agak mirip sama kehendak Pak Jokowi nggak dalam hal ini nih? Kenapa? Untuk Kalah dong kehendak Pak Jokowi dibanding kehendak Tuhan. bukan sama apa enggak gitu. Nah makanya saya juga pakai baju biru lah ya. Yang mengasosiasikan akan adanya koalisi biru orange gitu lah kira-kira ya. Dua ini kan dua biru, ini orange, jadi koalisi biru orange-nya itu. Dan ini juga membuat saya yakin memang 2024 ini kita mungkin punya 3 poros. Dengan sendirinya 3 capres ya. Jadi koalisi pertama KIP yang sudah deklarasi. Saya sih punya penglihatan ya. Gerindra, PKB dan PD itu akan satu koalisi sendiri. Dan yang ketiga adalah koalisi biru oranye ini. Gitu. Kalaupun jadi gitu. Nah apakah koalisi biru oranye itu akan mendorong Anies dan AHY atau ada tokoh yang lain? Nah, ini mungkin memang masih dalam taraf bacaan masing-masing di antara partai ini gitu. Saya ada benarnya tadi pernyataan Bung Hasan Nasbi, boleh jadi Anies nggak dapat ini. Sebab kalau kita lihat peta-petanya, pertama kalau Demokrat jelas nggak menjagokan Anies sebagai calon presiden. Top negosiasi dari Demokrat itu adalah AHY jadi calon presiden. Itu yang paling penting tuh kan. Anies wakil presiden it's okay gitu. Apakah Anies menjadi yang utama bagi Nasdem untuk didorong sebagai capres? Menurut saya juga tidak. Karena kalau kita lihat survei, sebetulnya kan Anies itu pilihan elit Nasdem, agak balik tuh sama PKS. Mayoritas pemilih Nasdem itu ke Ganjar sebenarnya gitu. Tapi elit Nasdemnya keinginannya ke Anies. Lebih persempit lagi Aniesnya itu, saya kira mungkin hanya beberapa wilayah yang kulturnya cukup kuat dan ngotot untuk mendorong Anies ini. Karena punya implikasi elektabilitas kepada mereka. Kalau saya baca itu adalah kepengurusan DKI Jakarta, kepengurusan Banten, kepengurusan Jawa Barat, tapi boleh jadi beberapa di Sumatera dan Sulawesi. Tapi umumnya di luar itu belum tentu suaranya ke Anies. Jadi kalau kita lihat meskipun kelihatan dukungan terhadap Anies itu lahirnya dari elit Nasdem, tapi elit Nasdemnya sendiri menurut saya nggak solid. Karena bagaimanapun Nasdem bacaannya, apakah tokoh yang mereka usung itu punya implikasi penting terhadap elektabilitas mereka atau tidak. Saya kira bukan capresnya jadi targetnya Nasdem, tapi dari capres yang mereka dukung itu punya implikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai Nasdem. Nah itu jadi mau gol nggak gol, lolos nggak lolos, tapi kita harus punya implikasi yang kita jagokan ini punya efek suara terhadap partai Nasdem gitu. Kalau itu salah satu pertimbangannya, itu makin jauh lagi. Karena jelas menurut saya PKS akan ambil raup ya sektor-sektor yang justru mau dijagokan oleh Nasdem. Kan sebetulnya kan Nasdem mau mengatakan kita masuk ke agak kanan sedikit karena di tengah ini kan sudah terlalu penuh. Ada Demokrat lah yang mengusungkan AHY macam-macam. Kita ambil ke kanan sedikit yang mungkin ditinggalkan oleh Prabowo dari sektor kanan ini mau diambil oleh Nasdem melalui Anies gitu. Tapi saya nggak terlalu yakin sebab kalau kita sebutkan tadi misalnya basis-basis pendukung Nasdem itu ada di DKI Jakarta yang mendukung Anies, ya kemudian ada di Banten, Jawa Barat, beberapa di Sumatera dan Sulawesi.
justru di situ Anies plus PKS unggul gitu. Artinya apa? Artinya kalau nanti PKS mendorong Anies sebagai calon presiden, justru basis-basis yang dijagokan oleh Nasdem itu sudah tertanam dengan sendirinya. Anies dan PKS itu harus paket kira-kira gitu. Nah, jadi apa yang akan terjadi bagi Nasdem? Ya bagi Nasdem sudah jatuh tertimpa tangga kira-kira gitu. Kemungkinan mungkin menarnya kan. Orang udah progres dibikin mundur lagi sama Bang Rede. Jadi kemungkinannya ini, tapi juga bisa suara hilang dari kalau calon bekannya begitu. Nah, bagaimana dengan PKS? PKS tadi dijelaskan ya, mayoritas pemilihnya dukung Anies Baswedan. Tapi elitnya belum tentu. Saya setuju tuh elitnya belum tentu. Salah satu menurut saya ganjalan elitnya itu adalah cara berkomunikasi antara elit dengan Anies ini. Gitu. Anies ini kan sosok yang seolah-olah mau mengatakan, saya ini kan dilamar oleh PKS belakangan gitu loh. Jadi seolah-olah ada Anies mau memperlihatkan sosok nasionalnya dia. Sosok di tengahnya gitu. Nah oleh karena itu mungkin dalam skenario-nya Anies, mungkin ya bacaan saya, dia akan membiarkan terlebih dahulu Nasdem mendeklarasikan, Demokrat deklarasikan, baru nanti di ujung PKS. Satu sikap yang boleh jadi bagi PKS nggak terlalu elegan. Sebab kalau Nasdem yang dahulu nanti mendeklarasikan, Demokrat yang dahulu mendeklarasikan, artinya ada asosiasi yang terbangun sejak dari awal antara Anies dengan Nasdem, Anies dengan Demokrat. PKS mungkin akan kesulitan lagi untuk punya klaim bahwa seolah-olah Anies itu adalah milik mereka gitu. Nah, cara berkomunikasi Anies yang terlihat tidak ingin, kan kalau Anies dicalonkan oleh PKS itu kan sebenarnya nggak geser-geser, memang di situ gitu, di sektor kanan ini. Artinya kalau PKS dorong Anies, orang nggak nyari-nyari ya, memang begitu lurusnya. Linear ya. Iya, atau Anies ke PKS itu memang begitu lurusnya. Tapi apa efeknya? Efeknya ya sektor di tengah ini mungkin agak kesulitan diraup oleh Anies kalau ada wajah Anies, PKS Anies gitu. Nah bayangan saya Anies itu mencoba membelakangkan dulu wajah PKS-nya supaya dia bisa masuk ke sektor tengah ini melalui Nasdem dan Demokrat gitu. Sehingga karena pemilih terbesar ini ada di tengah kan. Ya. 70% itu ya ada di tengah ini yang dibagi-bagi oleh partai ini. Sebab kalau yang tetap di kanan ini ya itu tadi nggak akan naik-naik 15%, 17%. Anda bisa bayangkan hampir 5 tahun sudah Anies Baswedan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta, elektabilitasnya nggak sampai 3-4% kenaikannya. Gitu. Itu kan artinya Anies punya kemampuan untuk meraup suara kenaikannya nggak lebih dari 1 atau 2% per tahun. Dengan spotlight pemberitaan sebagai ya. kepala daerah di DKI Jakarta, Jokowi hanya butuh 2 tahun untuk mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi. Saat itu kan, kalau kita berkaca misalnya DKI adalah salah satu center bagi mereka yang mau menjadi calon presiden. Tapi ini 4 tahun, Anies bahkan sudah menjelang 5 tahun karena Oktober udah selesai kan. 5 tahun, kalau kita lihat dari Anies menjadi kepala daerah, lalu dihitung sampai sekarang elektabilitasnya, saya mungkin nanti Hasan mungkin bisa koreksi, mungkin nggak lebih dari 5%, 6% dia dapat. Artinya apa? Artinya Anies itu paling hebat mengumpulkan 2% per tahun elektabilitasnya. Itu bahaya sekali kan. Nah artinya apa? Mau tidak mau harus masuk ke sektor kanan ini dan langkah-langkah ke sektor tengah ini. Dan berbagai kebijakan-kebijakan Anies di sektor tengah ini kan memang mulai kelihatan kan. Bagaimana ia sering mendatangi rumah-rumah ibadah non-Islam misalnya ya kan. Memberikan IMB bagi gereja macam-macam dan seterusnya, itu mulai kampanye bahwa dia sebetulnya bukan sosok yang digambarkan selama ini sebagai pengguna politik identitas, macam-macam lah digambarkan sedemikian. Itu untuk maut ke tengah ini. Jadi kalau kemudian tiba-tiba PKS duluan mengklaim Anies adalah kita gitu, ya gak akan sulit lagi dia masuk ke tengah ini. Oleh karena itu saya kira Anies akan mencoba untuk sebisa mungkin, kalau saya sebutkan negosiasi, mungkin saya tidak tahu apa namanya, mungkin strategi lah lebih tepat, bagaimana memunculkan dulu blok-blok kanan ini lebih dahulu, diidentifikasi ke dia baru ke PKS-nya gitu. Tapi itu menimbulkan ketidaknyamanan di sebagian orang elit PKS kan, karena seolah-olah loh kita yang paling besar cintanya kok malah kita yang diduakan kan. Yang paling tulus mencintai Anies itu kan PKS gitu. Tapi tiba-tiba butuh seperti sekarang kita diduakan gitu. Bukannya dilamar duluan oleh Anies, malah yang dilamar
partai lain gitu kan. Sementara cintanya kita kepada Anies teruji 5 tahun, begitu besar, malah kita dilamar yang kedua gitu. Nah, situasi itu juga menambah menurut saya ketegangan psikologik antara PKS dengan Anies, ditambah tentu saja tadi Bung Adi udah mengatakan ini hepengnya dari mana. Nah, Anies nggak bawa sama sekali soalnya. Apa masa nggak? Logistik. Iya. Uang panai. uang panai, uang Anies panai. nggak bawa sama sekali gitu. Nah, apa Nasdem mau tanggung? Apa Demokrat mau tanggung? PKS rasanya tidak ada ya. PKS sudah cukup suara lah ya kan. Jangan nanggung itu juga. Jangan meremehkan Pesimis itu, Bang. sekali terhadap PKS ini. Enggak, yang saya mau katakan itu. Jangan gitu juga Bang Rey. PKS sudah berkorban untuk dorong pemilihnya hanya kepada Anies. Masa nanggung logistiknya juga yang benar dong kan. Bagi-bagi peran dong ya kan. Demokrat, Nasdem lah yang menanggung beban itu. Nah, itu juga pertimbangan menurut saya. Termasuk kepada PKS. Karena bagaimanapun PKS kan ingin juga masuk ke sektor tengah. Dia nggak mau di sini-sini aja kan gitu. Nah, oleh karena itulah memang dibutuhkan ya kemampuan untuk mobilisasi image dari capres-capres pada tingkat tertentu. Pada saat yang bersamaan adalah bagaimana itu kemudian dimobilisasi dengan kemampuan dana. Oke. Nah, di sini problemnya sehingga kelihatan sekarang negosiasinya masih agak Di situ alot. agak lamanya Dan Bang. karena itu alot, AHY punya potensi berubah menjadi calon nomor 1, sementara Anies berubah jadi calon nomor 2. Apalagi Karena AHY punya 2 peran. Pertama tadi, AHY mungkin bisa menaikkan elektabilitasnya terus-menerus, meskipun sekarang kelihatan juga agak kerepotan. Dan satu-satunya kelihatan cara AHY menaikkan harus diributin dulu Demokratnya. Harus di apa, Bang? Diributin. Oh. Kan ketika dulu ada intervensi ke Demokrat, Naik. AHY naik gitu loh. Oh, Sama satu lagi Bang. Sama metode satu lagi, terzolimi ini ya, metode Ya. dizolimi ini Iya, ya. dizolimi itu. Jadi AHY butuh dizolimi yang kedua kalinya. Sama ini Bang. Sama ini menurutku Bang. Lukisannya Pak SBY makin banyak. Naik juga ya kan. Kalau kemarin Pak JK cerita, saya bertemu Pak SBY jarak agak jauh, saya puji lukisan Pak SBY pakai mic. Padahal kamu depan-depanan, Bos. Nah, oleh karena itu ya menurut saya Demokrat harus cari bagaimana caranya untuk menaikkan ini. Sebab memang begitu selesai perkara intervensi tadi, AHY standar aja, stabil Ya, aja. bagi kita Tidak memang itu gitu, adalah kawat candra di mukanya AHY. Ya, itu yang pertama. Ada saya partai baru dia Bang. Namanya Lavani. Itu tim bola voli Lavani binaan Pak SBY yang memang sebagai ya apa namanya ekspresi kecintaan kepada Lavani. Tapi tur Jawanya ini lebih meriah dibanding turnya Mas AHY ini kayaknya. Karena ternyata di akar rumput bukan hanya sepak bola yang digemari oleh masyarakat, tapi bola voli. Ya. Pertandingan bola voli mulai dari Tarkam sampai Livoli sekarang lagi berjalan, terus ada Proliga. Lavani juara Proliga. Masuk barang ini. Ya, itulah Ayo Bang kira-kira Rey. ya. Oke. Kita lempar lagi ke Bang Hasan. Bang Hasan, ini terakhir untuk Bang Hasan ya sekaligus menutup diskusi ini versi Bang Hasan ya. Nanti versi yang lain. Versi Bang Hasan. Karena Bang Hasan udah mulai resah ya di luar kota sana. Bang, ini gimana kita melihat potensi ini? Tadi kalau kata Bang Hasan, ini adalah partai-partai yang mungkin saja berpotensi akan ketinggalan kereta. Karena yang lain udah mulai makin ajak dan makin solid. Dengan tadi Bang Rey sudah kasih analisa yang cukup liar juga tentang kompleksitas Anies Baswedan ini. Bang Hasan gimana terakhir Bang melihat potensi ke depan nih? Ya kalau semakin banyak kompleksitas yang disampaikan makin benar saya kan. Ini juga. Itu aja Bang. Jadi mungkin saya dianggap ceplos-ceplos kalau bicara. Banyak orang tidak suka dengan gaya yang terlalu ceplos-ceplos dan straight to the point seperti itu. Tapi itu karena kita yakin dengan perhitungan kan. Nah tadi Bang Zulfan bilang ini masih dinamis lah ini, ya kan? Banyak kan pertemuan-pertemuan di belakang layar yang tidak diketahui kan, pertemuan-pertemuan gaib yang tidak diketahui. Nah pertemuan yang diketahui itu kan pertemuan antara Nasdem dengan Demokrat dan dengan PKS. Dan saya rasa Nasdem itu orangnya setia.
ya. Tapi ternyata kemudian Demokrat sama PKS bilang mereka punya pertemuan rahasia juga yang tidak diumumkan ke wartawan, pertemuan dengan Golkar, pertemuan dengan KIB. Jadi menurut saya memang benar kata Bang Andi, makin jauh dari pemilu itu makin banyak margin of error-nya. Jadi pertemuan-pertemuan yang terbuka itu kayak Nasdem, Demokrat dengan PKS itu mungkin itu yang paling banyak margin of error-nya. Karena bisa jadi nanti mendekati itu berubah, tidak itu yang kejadian. Karena menurut saya kalau kesepahaman itu nggak berbulan-bulan bikinnya menurut saya. Orang kalau sudah sepaham itu kan yang dibicarakan tuh kan nggak banyak. Yang dibicarakan misalnya peluang menangnya gimana. Yang dibicarakan misalnya kita punya kesepahaman soal apa saja, ya kan? Yang perlu dibicarakan adalah bagaimana power sharing nanti seandainya menang. Yang perlu dibicarakan bagaimana kita menanggung logistik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Menurut saya kan nggak banyak itemnya. Dan itu bisa dibicarakan 3-4 kali pertemuan, kemudian sudah bisa didetailkan oleh tim kecil. Kecuali kalau timnya hanya ngopi-ngopi aja, nggak bicara hal-hal yang serius gitu. Jadi nggak kunjung rampung pembicaraan-pembicaraan itu. Itu menurut saya seperti itu. Dan pertemuan-pertemuan yang menurut saya tetap dibuka oleh PKS dengan selain Nasdem dan Demokrat, begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang dibuka oleh Demokrat dengan KIB misalnya atau dengan partai lain, di luar dari pertemuan-pertemuan yang dibuka ke publik dengan PKS dan dengan Nasdem, menurut saya juga menguatkan dugaan bahwa ini sulit gitu. Jadi seolah-olah ini kan kita sedang membicarakan dan menzolimi Anies. Menurut saya bukan menzolimi dan membicarakan Anies, tapi kan tadi dibuka dari soal statement saya yang hanya yakin bahwa peluang terbesar Anies adalah maju sebagai cawapres. Saya yakin dari statement-statementnya Bang Zulfan tadi, dari Bang Andi tadi, dari Khalid tadi, termasuk Bang Ray juga yakin bahwa memang sulit untuk Anies untuk maju menjadi capres karena nggak ada yang clear dari tadi kan, dan semua bilang ini kemungkinan masih ini seni kemungkinan lah, masih bisa berubah apa saja. Jadi walaupun sekarang PKS kelihatan sangat kuat mendukung Anies, tapi kalau seni kemungkinan berarti kemungkinan yang lain adalah tidak jadi mendukung Anies kan seperti itu. Yeah. Kalau saya sih membalik logika aja dari keyakinan orang gitu. Yeah. Jadi jadi seperti itu. Jadi semakin banyak kompleksitas yang disampaikan tuh kayaknya apa yang saya omongkan semakin mendekati kenyataan. Nah terus ya terakhir saya mau bilang begini. Selain disandra survei, kan partai-partai sekarang menurut saya ini kan tukang survei, tapi sangat disandra oleh rezim survei. Jadi seolah-olah pilihan itu hanya ada orang yang 3 teratas atau 4 teratas yang ada di dalam survei. Karena kenapa seperti itu? Karena mereka berharap kotel efek. Jadi kotel efek ini udah kayak ajimat baru nih, yang sering-sering disebut dan diyakini oleh partai politik. Padahal tahun 2019 kemarin kotel efek itu hanya betul-betul dinikmati oleh 2 partai saja. Partai itu PDIP dan Gerindra, karena benar-benar identik kan. Pak Jokowi sangat identik dengan PKS, kemudian Pak Prabowo sangat identik dengan Pak Jokowi sangat identik dengan PDIP, Pak Prabowo sangat identik dengan Gerindra. Nah partai-partai lain walaupun deklarasi pertama kayak Nasdem nggak dapat kotel efek, Demokrat nggak dapat kotel efek dari Pak Prabowo, PKS juga nggak dapat kotel efek dari Pak Prabowo. Nasdem, Demokrat dan PKS itu dapat suara dari mesin partai mereka. Kenapa? Karena mereka sanggup membuat 17.000 calon anggota DPRD kabupaten kota mereka bekerja untuk mencari suara. Karena mereka sanggup untuk memaksa 2.200-an, misalnya kalau mereka penuhi 100% kuota ya, 2.200 lebih calon anggota DPRD provinsi mereka untuk bekerja. Mereka sanggup untuk memaksa 575 calon anggota DPR RI mereka untuk bekerja. Nah kalau calon-calon ini bekerja untuk mengumpulkan suara buat mereka, maupun buat partai, dengan sendirinya partainya akan menjadi besar. Jadi kalau menurut saya kayak Nasdem, Gerindra itu caleg-caleg DPRD-nya, Nasdem, Demokrat, dan PKS itu kalau caleg DPRD-nya, DPRD kabupaten kota nyari 1.000 suara aja, satu orang, yang 17.000 itu masing-masing suara udah 17 juta itu. Jadi nggak perlu mengharapkan kotel-kotel efek lagi dari capres menurut saya. Jadi perhitungan capres ini adalah tidak lagi, menurut saya jangan lagi sampai untuk menghitung kotel efek, karena nanti diskusinya akan semakin rumit. Demokrat tentu berharap kotel efek dari AHY,
PKS berharap kotel efek dari dari misalnya dari Anies Baswedan. Nah partai lain ikut gabung dapat kotel efek dari mana kan gitu. Jadi kotel efek ini akan membuat diskusi antar partai menjadi semakin rumit dan tidak akan mendapatkan titik temu. Menurut saya kalau suara partai nggak usah ngarepin kotel efek. Berdayakan aja seluruh calegnya untuk dapat minimal 1.000 suara aja, itu suaranya udah 17 juta. Jadi akan lebih simpel untuk partai-partai membangun komunikasi berdasarkan kesamaan-kesamaan tadi, termasuk soal power sharing dan bagaimana berbagi logistik untuk memenangkan pemilu. Mungkin itu, Hari dan senior-senior yang lagi ada di studio. Oke, makasih Bang Hasan. Ya, Bang, jadi lebih punya potensi AHY atau Anies Bang dalam 2024 ini? AHY kan punya partai. Tentu lebih gampang dia untuk bernegosiasi dengan sesama ketua umum partai kan. Top. Ya ini kan logika aja. Misalnya AHY punya partai, dia ngomong sebagai ketua umum partai dan sebagai calon juga sekaligus tuh nggak ada beban gitu. Anda datang bawa apa? Kata AHY saya bawa Demokrat. Terus ketemu sama Anies, Anda datang bawa apa? Bingung Anies bawa siapa kan gitu. Jadi kalau mau gabung kayak gitu Anda nomor 2 aja kata AHY, saya nomor 1 kata AHY, kan bisa begitu ngomongnya kan gitu. Sorry saya terlalu ceplos-ceplos mungkin gitu ya. Mantap Bang Hasan. Ya, kita butuh nih yang kayak gini nih. Oke Bang Hasan, terima kasih Bang. Biar gak Atas taruh, waktunya. biar dialognya gak ta'aruf mulu dari tadi kan. Taruh dan syariat tadi apa tadi Bang? Iya. Apa syariat tadi Bang? Silaturahmi syariat ya kan. Nah, dan mantap juga kan. Mati Nah, kita. ini gimana nih Bang? Terakhir nih Bang, untuk Ya penutup kan yang nih. udah menyebut nama kan baru Partai Nasdem di antara 3 ini kan. Iya ya. Iya, bahkan- Loud and clear ya. Iya, bahkan Demokrat pun bilang belum ada nama, padahal muda adalah kekuatan, posternya di mana-mana kan. Iya. Ya kan? Nah, Bisa. ya. Oke Bang, silakan Bang. Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Ray dan Bung Hasan tadi ini kan boleh kita katakan sebagai suasana, ya. Suasana yang ada ya dari hasil pengamatan dan pandangan-pandangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Media sosial, kemudian media cetak, televisi dan lain-lain, termasuk podcast ini. Ya. Nah jadi kalau saya melihat bahwa pola yang harus dilakukan itu di dalam menentukan capres ini, tadi kan udah jelas bahwa semula Nasdem itu memang betul bahwa ingin diputuskan oleh elit, katakanlah DPP. Tapi kemudian ini kan ceritanya begini, kita mau membuat konvensi. Gagal karena apa? Partai-partai lain yang diajak ini, Golkar yang lain-lain, kan Surya Paloh itu membuat satu tata tertib, kan gitu, kesepakatannya, bahwa ketua umum partai itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai capres, ya kan? Bagaimana orang lain mau ikut kalau ketua umum partainya ikut? Ya kan berarti ini kan. Kita ingatlah dulu kenapa Nurholis Majid, Sultan dulu mundur dari konvensi Golkar. Karena mereka pertama ikut itu sepakat Akbar Tanjung tidak ikut konvensi. Tetapi setelah bebas dari tahanan, Akbar Tanjung ikut konvensi. Makanya mereka mengundurkan diri. Ngapain kita ikut? Kan gitu. Nah, Akhirnya Akbar Tanjung kalah pula kan dalam konvensi. karena memang dia dari awal memang dukung Wiranto. Oh, pura-pura tanding aja. Ya, dia dukung Wiranto. Bukan. Karena dia tahu bahwa dia saat itu tidak bisa ikut konvensi, maka dia dukung Wiranto. Setelah dia bebas, saya juga mau maju. Ya kan gitu. Nah, jadi setelah tidak bisa konvensi, apa jalan lain kita menjaring capres ini? Ya, satu-satunya itu lewat Rakernas. Yang dihadiri oleh 12.000 kader Nasdem, dan seluruh DPD seluruh Indonesia, DPW seluruh Indonesia, kemudian mereka di masing-masing daerah itu mengadakan pertemuan. Kemudian calon-calon itu banyak sekali. Lalu dirumuskanlah 3 calon ini. Jadi ini boleh kita katakan
pasti ada pengaruh elit ada di dalam menentukan calon-calon ini, itu pasti ada. Tetapi kan ini bottom up-nya juga jalan gitu loh, bukan hanya semata-mata elit. Banyak juga yang daerah-daerah itu sebenarnya sudah lebih dahulu sebelum Rakernas itu sudah muncul nama Anies. Seperti yang disebut tadi oleh Ray, Banten, DKI dan Jawa Barat dan beberapa daerah lain itu sudah muncul kan. Nah, itu kan dari bawah, ya kan? Nah, kemudian diverifikasi lewat DPW lahirlah 3 nama itu. Jadi saya melihat bahwa kans Anies itu masih besar, ya. Tidak juga misalnya dia tidak punya partai. Sebenarnya Jokowi juga nggak punya partai. Wah, ini agak serem juga nih kalimatnya nih. Jokowi juga dulu ya, 2014 itu Jokowi siapa tahu sebagai kader PDIP, pengurus di Solo bukan, ya kan? Wakil ketua DPD Jawa Tengah, Bang. Ya, wali kota. Wakil ketua Jawa Tengah dulu Pak Jokowi, Bang. Wakil ketua Jawa Tengah DPD ya? Iya. Oh ya, saya nggak tahu. Saya karena 2000 Yang tidak punya sekarang ini namanya Pak Ganjar. Nah, karena saya 2004 Nggak punya partai dia. Anggota partai iya, tapi nggak punya partai. Oh, jadi maksudnya lebih agak mirip Pak Jokowi dengan Pak Ganjar sekarang. Ya maksudnya begitulah. Cuma saya mau bantu sedikit kalau Bang Surya, hati-hati dengan Bang Surya. Kenapa? Coba lihat, siapa yang diusung Bang Surya jadi presiden. 2004 dukung SBY jadi presiden. Terus 2014 dukung Jokowi jadi presiden. Jadi saya cuma bilang, Bang Surya ini insting politiknya luar biasa. Ini gantian nih tadi. Tadi Bukan. Tadi kita udah bicara menaikkan AHY. Dibantah kader AHY sendiri. Insting, saya bilang insting. Itu artinya Anies lebih baik nomor 1, AHY nomor 2. Sementara analisa kita tadi lebih kelihatannya AHY di atas, gini. Anies nomor 2 kan. Iya, bahkan Bang Hasan bilang AHY lebih punya potensi. Cuma itu berarti apakah dibantah kader sendiri, repot kita. Cuma apakah 2024 instingnya masih begitu? Kita belum tahu. Gitu. Dalam sebuah sistem demokrasi yang matang pada dasarnya, semua calon presiden adalah anggota partai, kader partai. Tidak ada yang dari luar. Artinya Anies? Gitu. Itu dalam sistem politik yang sudah established, demokratis ya. Karena itu, cuma kita di Indonesia menampaknya belum established betul demokrasi, sehingga ada orang yang punya partai elektabilitas rendah, ada orang yang tidak punya partai elektabilitas lebih tinggi. Tapi sekali lagi beginilah di Indonesia. Itulah sebabnya memang kalau kita bicara tentang penentuan orang, itu pasti ada kompleksitas di sini. Nah, kita sedang berusaha, karena itu kita bicara dulu kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria ini baru kemudian kita bicara tentang orangnya belakangan. Okay. Kalau kita dari dulu, menurut kami, orang lebih dulu, pasti akan ada masalah, itulah sebabnya KIB juga sekarang ini belum bicara orang dia. Karena begitu bicara orang. Itu yang benar dong Bang, itu yang benar berarti. Nggak bicara orang bingung atau karena nggak ada ini? Nunggu bola muntah gitu. Bang, tapi ujungnya nih Bang, tadi kata Bang Anto bener banget. Seharusnya dalam demokrasi yang modern, demokrasi yang matang, calon presiden itu harus kader partai. Kalau bisa kader utama partai. Nah, Anies gimana mau di KTA apakah itu? nanti ujungnya akan ada prasyarat itu? Anies harus jadi kader Nasdem. Nah, apakah PKS mau bergabung dengan Nasdem kalau Anies jadi kader Nasdem? Kan biasa juga, Saya mungkin kira juga begini. KTA 2 juga nggak apa-apa kan. Ya. Duit kewarganegaraan. Buat PKS tuh nggak penting Anies itu jadi anggota PKS atau bukan. Tapi buat Nasdem,
Ya Nasdem ini kan sebenarnya Anies itu sudah punya kartu anggota sebagai anggota ormas. Enggak nih ngomong partai bang, partai. Udahlah, romantisme ormas itu udah akhiri aja. Itu terus yang dijual. Ya saya kira kemungkinan lah ya. Ini kader partai, KTA partai kayak AHY dan Demokrat, gitu. Ya, nanti Gimana? Kita kan bisik-bisik sama Demokrat dan Kalau ya kan? nah nanti tapi memang sekali lagi Bung Hasan, Bung Rai, situasi kita sekarang ini masih boleh dikata 2 tahun sebelum pendaftaran. Yang membuat semua prediksi masih terlalu, errornya masih terlalu banyak. Itulah sebabnya saya setuju dengan kata Pak Jokowi itu, ojo ke susu, tapi jangan ojo ke merungsung. Nah, gitu. Kalau ojo ke susu itu jangan sekarang terlalu buru-buru, tapi jangan sampai last minute terus menjadi kemrungsung mencari calon itu kan begitu. Iya. Jadi menurut saya mungkin awal tahun depan is the right time untuk kita menentukan kira-kira siapa. Sholat istikharah dulu. Nah, sholat Iya. istikharah dulu, kita bicara perhitungannya lebih matang, asumsi-asumsi menjadi lebih clear. Ya. Maka tapi semua pembicaraan-pembicaraan itu kita mulai dari sekarang. Oke. Khalid, terakhir. Gimana? Ini tadi pertanyaannya, kalau Nasdem akan mengKTA-kan Mas Anies gitu ya. Kemudian tadi aspirasi, kalau kata Bang Rey kan, udah nih aspirasinya udah nggak tutup mata, udah pasti Anies dah. Kalau di PKS. Kata Bang Zulfan tadi PKS sudah tidak butuh Iya. Anies dan KTA. Iya. Gimana? Tetap akan ini atau gimana nih? Karena udah jadi hak miliknya Partai Nasdem nanti, Mas Anies nih. Kan kita belum ngomongin orang tadi. Nggak kan? bisa. Kan Nasdem udah. Nasdem udah bos. Belum. Udah 3 nama. Ya kalau begini, Nasdem udah. Saya Kalau kira Nasdem begini, udah. ada nanti visi misinya harus jelas. Ya. Gagasannya untuk Indonesia ke depan ini harus jelas, ya kan? Mungkin kalau bicara ini Anies unggul, kan gitu. Dibandingkan dengan yang lain. Kalau bicara visi, misi, gagasan, saya kira dia pasti lebih unggul dari yang lain lah. Tetapi kan nanti ada Termasuk AHY. seimbang itu. Contoh gini. Karena AHY ini dalam hal Diumbang nih saya abis ini lihat, deh, Bos. orang bilang mirip dengan SBY. Saya pikir selangkah lebih maju karena lebih muda ya. Iya. Kena umbang lagi nih kan. Kira cara tutur katanya literasi. Asli. Siapa dulu pelatihnya kan? Andi Malarangeng kan? Pelatih ya. Seperti Bang Surya bilang, kita harapkan anak-anak muda lah yang mimpin Indonesia ke depan. Ya mungkin Ganjar, Anies, SBY. Tapi tren dunianya nggak gitu kok. Biden, Trump mau maju lagi ya kan, Mas Anto kan? Beda. Biden pun juga Mahathir 94 tahun. Putin mau berkuasa lagi. Jangan lupa Ya. juga Perdana Menteri Finlandia masih 30-an. Ini juga di Selandia Baru. Prancis. Di Kanada juga ada. Perancis juga. Ada banyak. Muda adalah kekuatan. Mudah adalah kekuatan. Jadi gini, Bud. Kasih dulu Bang Khalid terakhir. Dulu ya. Sebelum ditutup oleh Jadi sapu gini, bersih, Ray Rangkuti. Jangan sampai pembicaraan kita terkait koalisi itu kayak menjadi decoupling dengan aspirasi masyarakat. Jadi begini, kita kan situasinya ini saat ini tidak mudah, bro. Tekanan ekonomi luar biasa, kondisi tantangan ke depan luar biasa, risiko geopolitik juga luar biasa. Jadi kalau kita melihat, ini harus kita samakan frekuensinya dalam platform perubahan tadi. Ya, balik Platform lagi. perubahan tadi. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk mengurus siapa nama-namanya gitu, tapi kita harus menyapa dulu nih frekuensi platform perubahan itu. Jadi jangan sampai nih ya, masyarakat ini ngapain sih elit politik ini ketemu ngomongin kayak nggak connect gitu dengan kehidupan di masyarakat gitu. Jadi aspirasi suara rakyat ini harus kita tangkap nih. Apa nih? Nah, PKS mencoba melakukan platform itu, Tapi platform perubahan itu. Nasdem kan slogannya restorasi Indonesia gerakan perubahan, Ya. gitu kan? Ya. Udah cocok barang ini ya. Pak SBY perubahan Ya. gitu. Tapi ini udah mulai ini kita ini. sudah. Nasdem nyebut Anies Baswedan ini udah personifikasi dari perubahan nggak menurut Anda gitu?
mungkin salah satu yang masuk di situ. Jadi nama Pak Anies ini, ya kami tidak memungkiri. Kami tidak memungkiri pada waktu milad PKS, pada waktu Pak Anies masuk, ternyata respon kader luar biasa. Dan bagaimana ketika di berbagai macam survei menunjukkan pemilih PKS juga ke Pak Anies juga luar biasa. Nah ini yang kemudian kita coba sandingkan nih. Ini kan membicarakan kepentingan agenda masing-masing partai kan tidak mudah, bro. Oke. Jadi nggak kita langsung jadi gitu, lamaran langsung jadi jodoh begitu kan nggak begitu. Tapi harus kita betul dudukan bareng gitu loh. Poin-poin kesepakatannya itu apa Oke, gitu. tunggu tanggal mainnya ya. Iya. Iya. Oke. Ini yang kalau kata Bang Anto tadi awal tahun depan udah agak stabil tuh polling. Ya, Nah, margin gimana? errornya udah makin tipis ya kan. Kabutnya udah mulai agak Error-errornya makin keluar. kita kurangi gitu kan. Kita lihat juga peristiwa-peristiwa seperti Senior, terjadi Bos. terhadap SBY 2004 itu kan bisa jadi ya. Ya. Nah, Jadi apa nih? bagaimana SBY 2004 dizalimi kemudian mencuat gitu kan. Nah bisa jadi ada lagi. Hah? Makanya seperti yang saya butuh lagi penzaliman. Ya. Ini kalau kata Bang Hasan tadi kenapa lama-lama? Mungkin ini namanya ta'aruf plus-plus Bang. Kalau bahasa Bugis namanya mapes. Ah, oke. Bro, jangankan kita nih yang mau bentuk koalisi ya, PT 20% ini kan. PDIP yang sudah punya tiket, punya boarding pass istilahnya, itu masih belum menentukan nama-namanya. KIB yang sudah terbentuk koalisi belum menentukan nama-namanya. Jadi Tapi kan at least dia udah selangkah lebih maju berkoalisi gitu. Tapi kita ini udah oke nih berarti nih. Ya. Ya, jangankan kita katanya. Gua agak Gua harus bicara. udah komunikasi lebih jauh sekarang. Tapi dengan- belum close, belum. Bahasanya bukan koalisi, kolaborasi. Apa lagi? Oke. Boleh tanya nggak Ari Putra? Saya mau Boleh, tanya. boleh. Kasih dulu barangnya. Sebelum Ray Rangkuti menyapu bersih nih Bang. Kalau menurut PKS waktu yang tidak terlalu terlambat tapi tidak terlalu cepat tuh kapan? Kalau Nasdem udah Bang Anto awal tahun. Nah kalau PKS Time kapan? frame-nya agak susah diberikan waktunya nih Bang Hasan. Kita berharap sih mungkin akhir tahun ini mungkin ya. Ya. Jadi Ya berarti menang Alphard saya kalau kayak gitu, kalau akhir tahun. Kenapa? Ya kita Menang nggak tahu, Alphard saya ini kalau kayak di luar gitu. kapasitas saya karena yang menentukan Majelis Syuro kan. Jadi nanti DPP akan melaporkan dulu. Ini dinamikanya seperti ini nih. Di rapat Majelis Syuro yang banyak itu para pimpinan akan menganalisis dan kemudian memusyawarahkan dan memutuskan. Nah kapan ini menurut Bola dilempar lagi sama Khalid bos. Enggak, Bang Khalid Saya kan sebagai juru bicara partai tidak dalam kapasitas Enggak, menentukan karena- time frame-nya kapan. tapi kan Anda bisa lihat cuaca lah Ya, mukanya. makanya Ya. kalau Habib bacaan Salim saya, gitu. bacaan saya, insya Allah tahun ini tapi akhir tahun mungkin ya. Iya. Bang Hasan, Bang, telat gak telat itu ukurannya apa dalam konteks Nah, ini Bang? Bacaan saya loh ya, kita nggak tahu nih. Itu nanti di Enggak, saya enggak ada ukuran telat dan terlalu maju buat partai. Mau hari ini oke, mau menjelang pendaftaran juga terserah aja walaupun itu ya waktunya terlalu pendek ya. Itu kan suka-suka orang. Kalau PDIP memang dia bisa siul-siul sampai terakhir memang. Karena nggak ada kebutuhan cari teman kan. Kalau partai lain nggak bisa niru langkah PDIP karena harus cari teman, dan cari teman ini kan hanya bisa dilakukan selama teman itu ada, calon teman itu ada. Kalau calon teman yang nggak ada lagi itu kan repot untuk dilakukan. Nggak, tadi saya mau tanya kan saya sudah dapat dari Demokrat awal tahun, ya kan? Saya sudah dapat dari PKS ya akhir tahun atau awal tahun. Ya berarti pada saat itu sebenarnya itu berbahaya buat Mas Anies Baswedan karena dia tidak lagi menjabat. Jadi kalau orang terzolimi itu menjabat juga dia. Pak SBY itu menjabat juga dia sampai terzolimi itu. Pak Jokowi itu menjabat dia sampai pilpres itu. Jadi bangsa kita ini sampai mungkin 5 tahun ke depan juga masih setengah-setengah feodal. Jadi orang kalau pegang tongkat komando, pegang jabatan itu masih dianggap sebagai calon pemimpin untuk level yang lebih tinggi. Tapi kalau sudah nggak pegang tongkat lagi, sudah nggak tanda tangan lagi, sudah nggak pegang jabatan lagi, itu udah dianggap pensiun. Nggak diproyeksikan lagi untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Jadi pintar Demokrat kalau mau ngambil langkah awal tahun itu memperkuat posisi Demokrat. Menurut saya kalau langkahnya menentukan calon dan koalisi itu di awal tahun, menurut saya memperkuat posisi Demokrat dan melemahkan posisi Nasdem menurut saya. Kalau PKS juga menentukannya akhir tahun itu juga melemahkan posisi Nasdem menurut saya dan memperkuat. Saya nggak tahu akan memperkuat PKS atau enggak, tapi melemahkan posisi Nasdem. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Jadi gini, kalau kita koalisi kan itu diputuskan sama-sama. Nggak mungkin PKS sendiri, Demokrat sendiri, Nasdem ini kan masih
kita selama ini kan baru makan siang, belum pernah makan malam gitu. Nanti kita putuskan pada saat kita makan malam, suasana sejuk, angin sepoi-sepoi, bersama-samalah kita putuskan ini. Kan? Mungkin itu clear, bukan hanya soal Anies saja. Kalaupun Anies calon presidennya, jadi satu paket itu kita putuskan sama-sama. Betul. Jadi kalau saya kebetulan kan backgroundnya economics ya. Jadi dalam teori economics itu ada namanya game theory, teori permainan. Nah di game theory itu kalau pernah nonton filmnya Beautiful Mind ya, John Nash, Nash Equilibrium. Nah dalam menentukan strategi, John Nash itu melihat semua aktor itu bergerak bukan otonom, tapi interdependent. Jadi game teori dalam politik itu interdependent moving. Jadi bagaimana kemudian masing-masing poros bergerak, ini juga bergerak juga. Jadi sifatnya nggak statis, nggak kemudian PKS memutuskan sendiri gitu ya. Demokrat memutuskan sendiri, Nasdem memutuskan sendiri, atau Siam memutuskan sendiri gitu, KIP sendiri. Jadi saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau ditanya ini gimana keputusan seperti apa? Ini juga bahkan mungkin PDIP sebagai aktor yang sudah punya boarding pass juga akan mempertimbangkan bagaimana gerakan dari masing-masing poros dan partai politik itu sendiri. Jadi sini Nash Equilibrium nih bro. Ya, ini kayak itu game ya. teori betul ini. Interdependent ya. Iya interdependent, nggak bisa dipisahkan masing-masing. Kok Anda yang jadi budayawan itu harusnya tugas Ray Rangkuti. Nah gue inget sama kuliah dulu. Jadi sama Sri Mulyani. Oke, Bang Ray, terakhir Bang. Oh kasih dulu. Ini saya ingin kasih, Sebenarnya menarik ya. saya Dua. informasikan Pak dikit, jangan kita lupakan di samping persoalan partai, figur, kita jangan lupakan juga faktor Jokowi. Nah ini mungkin Bung Rin yang ngomong. Bang. Kalau ini fix, saya kira ada dua model yang dipakai oleh koalisi ini untuk mencalonkan siapa jadi figur calon capres. PKS dan Nasdem kelihatan pada figur. Ini figurnya yang penting. Siapa tuh? Dalam ini Anies Baswedan tentu saja ya. Tapi Demokrat cukup cerdas membacanya. Kalau kita main di figur, pasti yang kena adalah Anies. Calon kita nggak masuk. Oleh karena itu Demokrat main di isu soal kriteria. Gitu loh dulu gitu ya. Kita main kriteria dulu deh, jangan nama. Kan kira-kira gitu ya. Sebab kalau kita buat kriteria-kriteria, dua ini kan 50-50 gitu. Tapi kalau kita main di figur, Anies sudah unggul 2-1 kan. Nah, oleh Karena peci itu bisa baca yang gaib. Ya. The Untold Story. Jadi permainannya begitu. Nah, oleh karena kalau Demokrat main di kriteria, itu dibuatlah kriteria-kriteria. Tapi harus kita ingatkan juga kepada Demokrat, jangan-jangan kriteria ini nanti masuk semuanya ke Anies Baswedan juga. Pertama adalah soal visi misi. Kalau soal visi misi, saya ngutip aja lah apa tadi yang disebutkan oleh Bang Zulfan, 50-50 lah keduanya. Tapi di luar visi misi itu kan pasti ada soal rekam jejak. Nah, di antara kedua rekam jejak ini ada prestasi, ada ini, ada itu, macam-macam, itu masuk semua kan. Yang ketiga adalah soal kapasitas. Kapasitas ini tentu Anies adalah mantan kepala daerah di DKI Jakarta. Sementara AHY mantan menteri juga ya. Menteri yang dipecat tentu saja ya, diberhentikan ya. Sementara AHY adalah mantan TNI dan sekarang menjadi ketua umum. Nah, yang ketiga yang keempat mungkin adalah elektabilitas di antara keduanya. Saya rasa kalau kemudian kita pakai kriteria-kriteria ini, 3 kriterianya 50-50, tapi 1 kriteria AHY unggul. Anies unggul. Apa keunggulannya? Elektabilitas kan. Jadi artinya 2-1, Anies masuk kena. Oleh karena itu mungkin Demokrat nggak mau berhenti di 4 kriteria, harus ada kriteria kelima. Gitu. Apa kriteria kelima? Gandengan. Gandengannya apa nih? Ya. Tadi Kendaraannya. Istilah oleh Bung Andi kan, AHY itu punya partai, Anies tidak. Hasan juga bilang gitu. Iya, yang elektabilitasnya bakal di atas Nasdem, proyeksi Hasan tadi. Ketika negosiasi, ternyata 4 ini bisa dimentahkan oleh 1 kriteria itu. Nah, itu kira-kira kan. Makanya Anda boleh elektabilitasnya bagus, visi misinya unggul, kira-kira gitu ya. KTA jadi penting kan? Iya makanya, tentu ini nanti soal PKS nanti saya Nanti ada keributan tersendiri kan? Nah, coba ada. Oke. Elektabilitas oke, Anies unggul gitu ya, kemudian rekam jejak macam. Tapi Anda nggak punya partai dan ini paling menentukan. Sebab Demokrat kan mengatakan, saya pergi aja ini, bubar ini semua katanya. Selesai kan? Akhirnya bergulipat.
Itu pertama. Oleh karena itu dugaan saya justru Bung Andi, Anda gak tepat kalau justru mengusulkan penetapan capres itu dilakukan awal tahun. Gitu. Kenapa? Karena Anda butuh waktu untuk menaikkan elektabilitas AHY. Jadi semakin lama, semakin bagus justru bagi Demokrat untuk menaikkan AHY, sehingga dengan begitu dia punya potensi bersaing dengan Anies soal elektabilitas. Tapi kan bisa ditinggal juga Bang kalau makin lama kan. Yang mana? AHY ini, Demokrat ini. Mereka kan mengikat, sudah diikat oleh komitmen tadi, kan kira-kira gitu. Ini soal strategi, apakah mau kita umumkan sekarang atau kita umumkan lebih lama? Bacaan saya kalau pakai 5 kriteria itu, justru AHY rugi kalau diumumkan di awal tahun. Mestinya diunggulkan nanti, sehingga elektabilitasnya terjaga, karena Anies nggak punya panggung lagi kan asumsinya. Sementara AHY masih punya panggung. Ya, ketua partai dia bisa konsolidasi kemana-mana macam-macam. Syukur-syukur ada kasus penzaliman kedua lagi ya kan. Makin naik ini. Tapi dari tadi ngomong penzaliman terus. Jadi semakin lama AHY Demokrat menetapkan capres, sebetulnya mereka diuntungkan. Itu bacaan saya. Kalau justru yang butuh cepat itu adalah PKS dengan Nasdem. Apalagi Nasdem butuh banget harus cepat gitu. Karena dia perlu membuat asosiasi dengan capres ini. Apalagi ya bersaing dengan PKS. PKS yang sudah orang anggapnya udah satu badan lah antara Anies dengan PKS. Kan. Sekarang pekerjaannya Nasdem itu bagaimana menarik image PKS itu dari, jadi sekalipun nanti dikasih jaket biru ya kan oleh Nasdem, belum tentu image publik dengan sendirinya berubah. Tadi begini Bang Roy. Tunggu dulu. Bagi Nasdem. Ntar sedikit. Ya. Bagi Nasdem itu sudah paling bahagia bisa bersama-sama dengan Demokrat dan Ini dalam ini. Soal calon itu nanti soal kedua. Oke. Saya lanjutkan. Ini sudah tapi saat ini yang terbaik. Sudah makan malam nih Bang ya. Tapi saat ini yang terbaik Anies Baswedan kata beliau kan. Saya lanjutkan. Nah, oleh karena itu akan ada negosiasi yang alot antara PKS dengan Nasdem soal siapa kira-kira yang akan memvisualisasikan figurnya Anies terhadap dua partai ini. Nah, saya belajar pengalaman dalam konteks ini. Sepanjang sejarah pengalaman saya, menurut saya salah satu partai yang agak kurang mampu melakukan negosiasi itu adalah PKS. Sepanjang pengalaman yang saya lihat, kurang mampu melakukan negosiasi, menurut saya. Kasus terakhir yang masih segar di kepala kita ya adalah kasus soal siapa yang dicalonkan sebagai calon wakil gubernurnya Anies Baswedan. Jangan mengungkap luka lama dong. Pasca Sandiaga Prabowo, Uno. Mestinya itu kan giliran PKS. Tapi entah gimana caranya macam-macam dan seterusnya itu akhirnya tetap kader Gerindra yang jadi wakil gubernur. Jadi kalau saya baca rentetan itu yang saya sebutkan tadi, salah satu yang kelihatan agak lemah melakukan negosiasi politik itu adalah PKS. Saya kira oleh karena itu ada potensi bagi Nasdem untuk memvisualisasikan dirinya kepada Anies, dan oleh karena itu kita lihat nanti Nasdemnya, jangan lihat PKS-nya, sebab PKS-nya udah dikunci menurut saya. Dan seringkali pilihan-pilihan politik PKS itu dikunci karena ia sendiri kuncinya gitu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa mengasosiasikan dirinya di luar Anies sekarang. Sekarang ini. Kalau dia misalnya saya milih Ganjar nih, rontok nih semua. Dan dia nggak mau berisiko itu kan. Gitu. Saya milih ini nih, paling jauhnya AHY gitu. Tapi Aniesnya tetap ada gitu. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi Anies, bagi PKS kecuali ikut Anies. Jadi kalau Nasdem pegang Anies, PKS dengan sendirinya ikut. Itulah strategi yang saya sebutkan tadi. Mengapa Anies memperlihatkan ketidakdekatannya secara psikologis dan kultural dengan PKS, lebih mendekatkan diri kepada Nasdem, karena kemana-mana Anies di situ ada PKS. Kira-kira. Nah, jadi udah plus one ya kalau undangan kawin tuh udah dan rekan ya dan partners ya. Nah, boleh sedikit lah. Sedikit lah aku ngomong ya. Jadi ini Bang Ray ini kan berpikirnya ya sangat elektoral sekali. Kalau kita nanti berpikir diskusinya ini kan kita berpikirnya itu bukan hanya elektoral atau politik saja Bang Ray, tapi berpikirnya harus
negarawan, berpikirnya harus kebangsaan dong. Jadi jangan ini jaketnya siapa nih, pakai jaket siapa, pakai kartunya siapa, enggak, kan bukan anak kecil lah begitu. Tapi nggak masalah. Kita berpikirnya kebangsaan, berpikirnya kerakyatan. Tapi nggak masalah. Anies lebih dekat sama. Itu hal teknis itu hal teknis. Kita harus berpikirnya strategis ke depan gitu. Bung Rey ini bicara jaket, dia nggak lihat jaket PKS sudah berubah. Oh gimana jadi? Iya, Bang Rey. Oranye dan putih. Gue mau kembali ke Bang Rey sedikit aja untuk menutup. Apa yang membuat hal-hal apa yang bisa membuat percakapan dan silaturahmi syariat yang udah semakin kuat ini bisa bubar? Pemecahnya dari Demokrat. mana? Oh, Ini karena Bang Anto. ini akan orang sangat ketiga ini, orang ketiganya nih. Makanya itu sekarang Demokratnya merasa unggul karena begitu ya pergi Demokrat selesai itu setia. Sekali mengatakan kami berkoalisi, kami pasti setia. Tidak mungkin berlain hati. ini tergantung elektabilitas AHY nih, makin tinggi makin gak setia nih kayaknya. Makin bubar ini kan. Oke. Saya kira itu kenapa Demokrat bisa begitu. Ini faktor ketua umumnya masih muda. Dia masih bisa bersabar. Gitu. Jadi Kalau Nasdem udah nggak muda dan nggak bisa bersabar maksudnya Bang. pertimbangan. Nasdem ini kan memang nggak ada calon gitu ya. Nggak ada artinya bukan calon kader Nasdem kan tidak punya calon. Jadi ya sudah kita lihat aja nanti gitu. Memang ada 3 kan. Nah jadi mesti sabar-sabar lah nunggunya. Mana yang 3 yang keluar. Tapi kan yang change gitu kalau kata Bang Anto ini di antara 3 itu siapa? Ya cuma Pak Anies kan. Ini saya ngomong sedikit. Ya boleh. Dari hasil penelusuran dengan insting politik dan juga diskusi-diskusi di daerah-daerah, ya, itu Anies itu bisa sapu bersih Sumatera. Ya. Kemudian kalah di Jawa Tengah, Jawa Barat bisa menang. Bagi 2 sama Prabowo tuh. Jawa Timur itu ada AHY, kuat itu. Kita tahulah perkembangan terakhir bagaimana Demokrat di Jawa Timur kan gitu. Nah saya kira kalau terjadi antara Anies dengan AHY ini selesai. Selesai nih. Ya, Sulawesi udah pasti itu. Ya kan? Kecuali Sulawesi Utara, NTT kan. Nah yang lain-lain udah. Jadi sebenarnya tanpa pemilu pun udah tahu kita siapa presiden. Oke. Oke, sampai jumpa di Safari 24 minggu depan. Thank you.